Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sedikit saya akan mengingatkan tentang penggunaan aplikasi ARD. Kebetulan sekarang kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pas penilaian akhir semester di tahun ajaran 2020-2021 di semester ganjil ini. Tentunya kita harus sudah mempersiapkan untuk pengisian dan pembagian rapot pada siswa. Baiklah Bapak Ibu guru, langsung saja kita masuk ke portal Yayasan Al-Ahliyah. Kita login ke aplikasi ARD-nya. Saya di sini login sebagai guru. Oke. Nah, kebetulan kami dari tim admin dan tim teknis sudah mengisi perangkat-perangkat semuanya khusus untuk guru dan siswa. Nah, tampilan pertama seperti ini, Bapak Ibu guru kalau bisa berurutan mengisinya. Nah, selanjutnya kita klik bobot di menu bobot dan KKM. Kesepakatan kita untuk bobot dan KKM. Untuk KKM-nya kita klik yang ini, ya aksinya. Untuk bobot RPH-nya kita isi 60, untuk bobot pasnya kita isi 40 sesuai dengan kesepakatan. Total bobot harus 100 di sini ya. Kemudian untuk KKM-nya kesepakatan kita kemarin KKM tunggal yaitu 70. Kemudian di sini bebannya tergantung mata pelajaran ya. Kebetulan ini saya login sebagai guru bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris di tingkat MTS itu 4 jam. Nah, di sini sudah secara otomatis di dalam predikat. Untuk predikat A 90 sampai 100 nilainya. Untuk predikat B 80 sampai 89. Kemudian untuk C 70 sampai 79, D 0 sampai 69. Dan ini udah secara otomatis dihitung oleh sistem rumusan ini ya. Nah, setelah ini disetting untuk bobot dan KKM mata pelajaran bahasa Inggris, ini kita langsung klik, jangan lupa klik simpan. Klik simpan. Nah, setelah itu untuk KKM-nya sudah ditentukan di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke input nilai harian. Nah, terlebih dahulu Bapak Ibu guru saat mengklik input nilai harian, kita pilih dulu mata pelajaran dan kelasnya yang mana. Contoh saya salah satu aja saya ambil untuk kelas 8, langsung klik, udah dipilih ini langsung klik cari di sini. Klik cari. Kemudian setelah klik cari bakalan muncul kelas yang kita ajarkan. Nah, di sini sudah ada wali kelasnya, kemudian jumlah siswanya, dan ini adalah rombongan belajarnya. Kita ambil salah satunya, misalkan kita ngambil dari kelas 8D. Kita klik input nilai. Nah, klik input nilai di sini. Kemudian sebetulnya kalau misalkan secara manual Bapak Ibu bisa mengetik langsung di sini ya. Satu nama, berapa PH, PH1, PH2 terserah sesuai dengan KD yang diajarkan kepada para siswa. Nah, di sini banyak ya. Nah, kalau mengetik satu persatu mungkin memerlukan waktu yang lumayan lama juga ya. Jadi akhirnya ya bisa kita habis waktu dengan mengisi nilai ini. Ada mengingatkan kembali, ada cara mudah itu yaitu import Excel. Jadi kita mengupload bentuk file Excel-nya. Nah, tapi terlebih dahulu Bapak Ibu guru harus mendownloadnya dulu untuk format Excel-nya. Nah, di sini ada yang berwarna hijau, tulisan import Excel. Kita klik di sini. Kemudian unduh template Excel. Nah, kita unduh dulu. Misalkan di sini klik unduh. Nah, di sini akan terunduh, akan tersimpan di menu downloadan. Kita klik aja dulu di sini. Klik, kita buka Excel-nya dari hasil downloadan di sini. Nah, nanti keluarnya file Excel seperti ini ya. Mungkin Bapak Ibu guru sudah mulai mengingatnya bahwa format Excel itu seperti ini. Dan di sini udah ada nama dan NISN. Ini kolom ini tidak bisa dirubah ya.
Walaupun misalkan anak minta, Pak, Bu, ini untuk namanya dan NISN-nya salah, minta dibetulkan. Nah, tidak bisa dibetulkan di sini, tapi bisa dibetulkannya di admin, tinggal menghubungi admin saja. Nah, kemudian kita langsung ke nilai. Misalkan di sini materi nilai materi ini untuk memasukkan eh, namanya deskripsi ya, deskripsi. Nah, ini kalau bisa deskripsi jangan diisi di sini, biarkan ini untuk kolom materi ini dikosongkan dulu, dibiarkan saja ya. Ini ada penilaian hariannya, penilaian harian 1, penilaian harian 2. Nah, tergantung Bapak Ibu guru ada berapa eh, materi yang disampaikan kepada para siswa, tergantung mata pelajarannya ya. Kita ambil contoh aja, misalkan kita ngambil 4 penilaian harian. Nah, untuk penilaian harian kita diisinya di sini dulu Pak Bu ya. Nilai PH-nya misalkan di sini kita tulis 80, misalkan 90. Bapak Ibu guru kan sudah punya nilainya untuk nilai harian ya, dan nilai PTS juga dan nilai PAS juga. Nah, makanya tinggal dipindahkan saja ke sini kalau misalkan sudah punya belangko nilai yang kemarin-kemarin gitu ya, nilai hariannya. Nah, ini saya hanya mencontohkan saja. Contohnya misalkan ini sudah di copy paste aja, kita samakan semuanya untuk di copy pastekan. Nah, contohnya kita samakan aja lah nilainya ya. Misalkan ini PH1, kemudian ini materi keterampilan, misalkan proyek untuk tugasnya, kalau misalkan ada praktek ya praktek diisi. Nah, kita diisi misalkan ini nilai sudah di dalam PH1, kita copy paste aja di semua materi penilaian ya, contohnya. Kita ambil singkatnya saja. Nah, ini nilai sudah tersimpan di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu guru setelah masuk dan menyimpan nilai di format ini, Bapak Ibu tinggal di save as. Di save as tinggal disimpan di mana tempat penyimpanan kita biar mudah kita untuk mencarinya. Misalkan saya di sini aja lah. Di My Dokumen kita buatkan foldernya, misalkan di sini nilai ARD semester 1 TP 2020 misalkan ya. Nah, ini sudah kita simpan di sini di folder yang baru kita buatkan dengan nama file nilai underscore bing underscore 8. Ini kalau bisa mau dirubah boleh, kalau enggak pun enggak apa-apa ya, karena di sini pun sudah jelas nilai bahasa Inggris kelas 8 dan jurusan kelas 8D ya. Kita save aja. Nah, setelah kita save, klik continue ya, kita baru ini close aja, kita baru balik lagi ke aplikasi ARD-nya. Nah, setelah tadi kita buat dari nilainya, kita sekarang input secara otomatis menggunakan import Excel. Nah, setelah kita ini buka seperti ini, kita langsung browse cari file yang tadi kita save, yang kita simpan. Nah, kebetulan tadi saya membuat foldernya nilai ARD semester 1 TP. Nah, filenya ada di sini. Kita klik 2 kali, kemudian klik. Nah, di sini boleh klik 2 kali juga, ataupun klik sekali langsung open juga bisa. Klik dua kali pun bisa langsung masuk. Nah, ini adalah file yang akan kita kirim ke aplikasi ARD. Setelah seperti ini, kita langsung klik aja simpan. Klik simpan. Nah, secara otomatis nanti nilai akan masuk ke dalam kolom-kolom penilaian ini. Nah, berhasil import nilai. Klik OK. Nah, kita lihat di sini, kita periksa. Nah, nilai yang tadi kita input di dalam Excel ini secara otomatis sudah masuk ke sini ya. Untuk mengetahuinya kita memperlihatkan semuanya, misalkan semua siswanya di sini ini sudah ada nilainya. Kita periksa lagi, takut ada yang kosong nilainya ataupun ketinggalan
karena permasalahan jaringan ataupun error sistem ataupun juga terkena kendala teknis ya. Nah, setelah kita periksa semuanya, ternyata di kelas 8D ini semuanya nilainya sudah masuk. Oke, ya. Jangan lupa klik simpan. Nah, setelah itu, setelah kita periksa dan semuanya ada, ini adalah sebuah rangkuman dari nilai yang tadi kita import lewat Excel ya, Bapak Ibu. Nah, misalkan kita penasaran lagi, kita mau cek lagi juga nggak apa-apa. Takut misalkan ada yang kosong, yang ketinggalan. Dan ternyata semuanya sudah oke. Oh, tuh kan ada yang kosong nih. Atas nama Sri Eka Riani ya. Nah kalau misalkan ada permasalahan seperti ini, kita tinggal lihat lagi di file Excel-nya Bapak Ibu. Ini atas nama Sri Eka Riani. Nah, kita coba cek untuk file Excel-nya. File Excel-nya di sini ada apa? Sehingga nilai si Sri Riani nggak ada. Sri Eka Riani. Nah, di sininya kan ada ya. Sri Eka Riani. Semuanya ada full. Oke, berarti di sini sudah tidak ada masalah. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini, kita perlu untuk mengupload ulang ya. Kita perlu untuk mengupload ulang. Jangan sampai ada satu siswa yang ketinggalan nilainya. Oke. Balik lagi ke cara yang awal ya. Saya ulangi lagi. Ini input nilai harian, kemudian pilih mata pelajarannya, kemudian klik cari, kemudian kita klik input nilai di kelas 8D yang tadi. Nah, kemudian ini kan sudah ada ya, kita timpah lagi import Excel, kemudian kita browse cari filenya, ini filenya, kemudian kita klik simpan. Nah, setelah klik simpan, kita akan melihat atas nama siswa yang tadi yang nilainya tidak ada. Atas nama siapa ya tadi? Saya lupa lagi ini. Nah, ini ya. Nah, ternyata Sri Eka Riani di sininya pun sudah tidak ada. Tidak masuk ya nilainya. Kalau misalkan tidak masuk juga seperti ini, kita bisa secara manual untuk mengisinya di sini. Kalau hanya satu orang, kita langsung aja diisi di sini. Mungkin ini ada kendala di sistem ya, dari Excel ke aplikasi. Misalkan kita isi saja sini 80, misalkan 80, kemudian materi keterampilannya kita 80 aja, kemudian projectnya oke, prakteknya oke, misalkan oke, sudah terisi seperti ini. Dan jangan lupa klik simpan. Nah, kemudian kita akan periksa ulang ya, atas nama Sri tadi kan nggak ada, dan kita tadi akhirnya setelah 2 kali nge-upload file Excel ternyata masih belum ada. Kita coba untuk input secara manual di aplikasi, dan sekarang kita periksa atas nama Sri Eka Riani. Nah, alhamdulillah sekarang nampak ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi jika kalau misalkan ada masalah yang seperti barusan saya perlihatkan ke Bapak Ibu, itu jangan panik, karena ini ada sedikit ya, namanya juga sistem, kita susah untuk ditebaknya ya, karena sistem itu tidak ada yang permanen lah, pasti ada secara tataran teknis ada kekurangan-kekurangannya. Nah, ini sudah terisi semuanya untuk kelas 8D dari nilai harian. Oke, lanjut Bapak Ibu Guru ke input nilai akhir. Nah, kita langsung ke input nilai akhir. Di sini seperti tadi awal di input nilai harian sama. Kita pilih dulu mata pelajarannya, bahasa Inggris kelas 8, kemudian kita cari di sini, kita lanjutkan masih di kelas 8D aja dulu. Contohnya input nilai sama persis seperti yang tadi di input nilai harian.
Nah, keadaan semuanya kan kosong di sini. Untuk nilai RPH-nya masih ada, karena sudah diisi udah ada kan ya. Nah, untuk nilai pasnya kan belum ada dan juga predikatnya pun masih kosong. Nah, bagaimana nanti kita akan mengisinya? Sama prosesnya kita mendingan secara otomatis menggunakan upload file Excel. Nah, terlebih dahulu kita akan ambil dulu bentuk format file Excel-nya di menu ini, import Excel yang berwarna hijau, ada tanda plusnya, tulisan import Excel yang ini ya Pak Bu. Nah, klik. Setelah diklik, kemudian kita unduh lagi templatenya. Kita unduh dulu templatenya, kemudian kita buka templatenya. Nah, setelah kita buka templatenya, kita langsung akan mengisinya. Nah, kalau muncul seperti ini, kita enable editing dulu ya, diklik dulu, biar nanti kita bisa mengedit. Nah, setelah ini sudah bisa diedit. Nah, Bapak Ibu Guru, di sini ada kolom nama NISN seperti biasa, ini tidak bisa dirubah ya. Nah, yang akan kita rubah adalah ini. Contohnya di sini nilainya ya 80, 90 misalkan. Ini saya ngasih contoh aja. Saya yakin Bapak Ibu Guru sudah memiliki nilainya, tinggal proses penguploadan ke dalam aplikasi ARD-nya. Oke, nilai sudah terisi semuanya. Kemudian deskripsi pengetahuan, kita ambil saja deskripsi ini di KD ataupun di buku ataupun di silabus ataupun di RPP yang Bapak Ibu Guru miliki ya. Memiliki kemampuan yang baik dalam ini jangan dirubah ya. Kenapa jangan dirubah? Karena ini udah by system. Bapak Ibu Guru misalkan hanya mengisi setelah kalimat ini saja. Kita lebarkan ya. Setelah kalimat dalam, setelah kata dalam. Nah, memiliki kemampuan yang baik dalam. Nah, di sini bisa membaca misalkan ya, atau menulis ataupun menulis ataupun yang lainnya lah ya. Ini tergantung dari materi-materi mata pelajaran Bapak Ibu Guru dan seterusnya. Tinggal di copy paste juga bisa di silabus ataupun di RPP yang Bapak Ibu Guru miliki ya. Nah, setelah ini diisi misalkan ataupun yang lainnya, tinggal kita di sini di copy paste ya. Di sini di Ctrl C di kolom ini, kemudian di sini di blok semuanya, kita tinggal klik enter. Nah, secara otomatis semuanya sudah. Kenapa di sini memiliki awal katanya, awal kalimatnya memiliki kemampuan yang baik dalam membaca dalam. Nah, karena di sini nilai sudah di atas KKM semuanya ya. Kalau misalkan ada yang di bawah KKM, ini pasti kalimat deskripsi ini awalnya pasti berbeda ya. Nah, kemudian ini dari deskripsi kemampuannya juga sama. Ini terampil 80, sangat terampil. Dalam apa? Nanti di sini Bapak Ibu Guru tinggal melanjutkan aja misalkan yang seperti ini. Dalam membaca dan menulis misalkan. Ya. Nah, tinggal di copy paste dari kalimat yang awalnya jangan dirubah ya. Karena ini sangat mempengaruhi dari deskripsi. Ya, karena di sini seperti yang tadi bobot dalam KKM pun itu sudah ditentukan dari predikatnya. Jadi kalau misalkan di angka 80 mungkin kalimat awalnya adalah terampil. Nah, kalau misalkan lewat dari 80 di sini sampai 90 ataupun 96 ini berbeda kalimatnya, sangat terampil. Nah, jadi kita bikin dua dulu seperti ini, nanti kita copy paste aja. Misalkan ini yang terampil aja. Terampil berarti ini di copy paste di sini, terampil, 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 ya semuanya. Yang terampilnya aja. Kemudian yang sangat terampil, misalkan yang ini kita copy paste, sangat terampil, sangat terampil, sangat terampil,
sangat terampil. Ya, seperti ini Bapak Ibu guru ya. Kita hanya mengedit saja dan tidak mengisi secara lama. Nah, sudah selesai. Ini untuk nilai akhir di kolom nilai akhir ya. Ini deskripsinya sudah terisi, deskripsi pengetahuan dan kemampuan. Nilai pasnya pun sudah terisi. Setelah ini kita langsung jangan lupa klik file kemudian save as. Kita simpan di file yang tadi. Tadi saya akan buat filenya apa ya? Oh ya ini nih. Nilai ARD semester 1 TP 2020. Klik di sini. Nah, kita simpan di sini untuk filenya. Kita save. Ini nggak usah dirubah lagi ya. Ini udah bawaan dari sistem. Tapi kalau misalkan mau dirubah juga boleh, mangga. Cuman kalau bisa mah jangan, biar nanti kita terarah mana yang namanya nilai harian sama nilai akhir. Ya. Setelah itu adalah di save langsung. Nah, setelah tersimpan, kita close aja. Kita melanjutkan untuk mengupload di aplikasi ARD-nya ya. Nah, tadi nampaknya seperti ini kan. Input nilai akhir. Pilih mata pelajaran, pilih kelas, kemudian klik cari. Kemudian ini cari kelasnya. Nah, sekarang kita akan input nilai akhirnya. Kita klik import Excel ya. Import Excel, kemudian kita browse untuk mencari filenya. Nah, di sini ada nilai akhir bahasa Inggris kelas 8 non jurusan kelas 8D. Kita tinggal klik 2 kali. Nah, setelah itu masuk file ke sini, kita tinggal klik simpan. Setelah diklik simpan, maka secara otomatis ya, di sini nilai pasnya sudah langsung nampak ya. Sini nampak, ini predikatnya ya, sudah ada semuanya. Kemudian juga di sini deskripsinya sudah sesuai dengan apa yang tadi kita tulis, semuanya sudah ada. Kita untuk mengetahui secara keseluruhan, kita tinggal show 100 misalkan ya. Semuanya kita periksa, dikhawatirkan Sri masih kosong nilainya, kayak yang tadi waktu kita menginput nilai harian. Sri mana Sri? Sri Eka, alhamdulillah Sri Eka ada ya. Nilainya ada, nilai pasnya ada. Oke, berarti komplit semuanya ada. Nah, setelah ini, di sini kan nilai akhir dan predikatnya masih kosong ya. Nah, setelah ini kita di-input, semuanya udah masuk nilainya lewat export Excel. Nah, finishingnya ada, tinggal klik sinkron nilai akhir. Klik yang warna kuning, sinkron nilai akhir. Klik. Kita tunggu beberapa saat, berhasil. Oke, dan sekarang sempurna. Semua nilai sudah terisi dan deskripsi pun sudah terisi. Ya, Bapak Ibu guru, semuanya mudah dan cepat dengan metode import ataupun upload nilai. Baik Bapak Ibu guru, untuk sementara itu aja dulu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikitnya bisa untuk mengingat kembali untuk cara mengupload ataupun mengisi nilai di ARD. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.